Senja, hujan, dan cerita yang telah usai. Part 2, karya Boy Chandra. Di kepalaku tetap saja kamu. Hujan kadang tak turun tepat waktu. Saat aku berusaha keras menjauh sejauh-jauhnya, melarikan diri dari ingatan yang terlalu susah untuk dihapuskan. Sebab saat perasaanku tidak lagi diterima oleh hatimu, hujan malah turun menjatuhkan ingatan tentangmu di kepalaku, meletakkan segala hal yang dulu begitu kusuka, sebelum semuanya berakhir sakit dan luka. Aku berjalan ke tempat-tempat sepi, bersembunyi di balik kesendirianku, menulis puisi-puisi, menghafal lagu-lagu penguat hati, berharap dengan begitu aku bisa menjadi aku yang dulu lagi. Seseorang yang tidak mengenal patah hati sebelum mengenalmu. Seorang yang kuat, bahkan bisa menguatkan orang-orang yang pilu. Bukan yang seperti ini, yang kadang takut pada hujan yang selalu membawa pedih di hati. Dulu bersamamu, aku menyukai hujan. Aku suka memainkan buir. Aku suka memainkan butir hujan di jari-jari, menyekakan di pipimu. Lalu, kamu tersenyum sesekali juga cemberut. Atau pada saat-saat yang lain, kita sengaja membelah jalanan di tengah hujan, menikmati setiap rintih langit yang sedih. Aku selalu suka suasana seperti itu. Selalu suka menikmati saat hujan turun bersamamu. Bahkan ingin berlama-lama denganmu, melupakan waktu dan pekerjaan yang menunggu, yang selalu memusingkan kepalaku. Tiap kali hujan turun, peduli apa dengan dunia? Kamu dan hujan adalah duniaku saat itu. Namun, kini semua berbeda. Hujan tak lagi kita, hujan tak lagi cinta. Meski di kepalaku hujan, tetap saja ingatan tentangmu, tentang segala hal yang dulu selalu kita jalani dengan perasaan bahagia. Sementara kini tidak lebih dari ingatan yang kadang lebih baik untuk terbuang dan lupa. Barangkali benar. Hujan selalu bisa memulangkan kenangan, meski hujan sudah lagi bisa memulangkan kita. Boy Chandra 0802-2015. Dua orang yang mencari bahagia. Pertanyaan paling mudah dijawab di dunia ini adalah, apakah kamu ingin bahagia? Sudah bisa dipastikan semua orang ingin bahagia, termasuk aku, juga kamu. Namun, tidak ada satupun orang bisa memastikan ia akan baik-baik saja selamanya. Seperti daun di ranting pohon, sehingga apapun, sehijau apapun, pada akhirnya akan mengering dan menguning, lalu jatuh dan rapuh, atau mungkin jauh sebelum daun itu kering. Angin lalu telah membawanya menjauh dari ranting, sama seperti kebahagiaan. Terkadang, saat semua yang kita rasanya menyenangkan, saat yang kita pikir akan baik-baik saja, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengusik dan menghancurkannya. Kamu merasakan hal seperti itu? Saat kekasihmu, orang yang kamu cintai sepenuh hati, menjadi daun yang jatuh dari dahannya, memilih terbang bersama angin yang mengembara, meninggalkanmu sebatang kara, bagianmu hilang, hatimu patah, dan ketika kamu menjadi orang yang tidak lagi percaya akan kebahagiaan, hingga akhirnya kita bertemu, aku yang tak jauh berbeda denganmu merasa kita memiliki sesuatu yang sama, hal yang akhirnya kita percaya sebagai perasaan yang bisa menyatukan kita. Aku yang dilepaskan begitu saja, dicampakkan tanpa alasan oleh seseorang yang selalu kuinginkan. Perasaan itulah yang membuat kita sepakat. Kita sama-sama mencari kebahagiaan yang dibunuh. Kita mencoba menemukan kembali rasa-rasa senang, kembali menghadirkan rindu-rindu yang sebelumnya hanya perasaan pilu. Hingga pada akhirnya, aku mulai nyaman lagi. Aku mulai percaya lagi bahwa bahagia tidak pernah habis. Bahkan saat kamu sudah lelah menangis, bahagia akan selalu ada. Aku hanya perlu menunggunya, meyakini segala akan pulih lagi. Sebagian yang hancur berkeping itu akan dikumpulkan lagi oleh
orang baru. Seseorang yang kupercaya adalah kamu. Hari-hari berjalan dengan segala hal yang membuat kita seolah hilang ingatan. Rasa sedih dan pilu itu seakan memudar, melenyap bersama kebersamaan kita. Tidak ada yang aku takutkan lagi. Dua orang yang dulu sedih kini bisa tersenyum kembali, mampu tertawa dan percaya bahwa semua memang akan baik-baik saja. Meski pada saat yang sama aku sedang merasa kamu sedang berpura-pura. Kamu tidak benar-benar bahagia denganku. Di dalam matamu masih saja kulihat seseorang yang kamu jaga dahulu. Boy Chandra, 06/02/2015. Kita hanya butuh jeda, bukan luka. Pada saatnya kita akan dihadapkan pada masa-masa sulit. Kamu atau aku terlalu sibuk, sementara curiga tumbuh dan mulai melemahkan. Barangkali yang akan meresahkan, pada saat yang sama kita juga sedikit waktu untuk bertemu dan saling menjelaskan. Waktu seolah tidak ingin berpihak kepada kita, padahal kita sama-sama tahu bertengkar adalah salah satu cara terbaik. Sebab begitu banyak kabar yang tidak baik di bawah angin, dan semua itu butuh penjelasan, butuh pertemuan, agar tidak tumbuh keraguan dan kerancuan. Namun apa daya, ada hal-hal yang menjarakan kita. Pahamilah, setiap orang yang berkasih sayang akan mengalami hal yang sama. Hanya saja, ada yang melalui dengan baik, ada yang tidak. Akan ada fase ketika dua orang yang ditimpa masalah, mereka harus terpisah, harus menunda dan menunggu waktu yang baik untuk bertemu. Kamu sudah begini, harus dipahami bahwa kita sedang menunggu waktu untuk mendapatkan solusi, bukan waktu senggang lantas mencari selingan hati. Kita harus menyelesaikan semuanya dengan baik, sebab kita memulai dan menjalaninya dengan awal yang baik. Kita akan kembali melanjutkan dengan segala hal yang pernah kita rencanakan. Saat dua orang lelah, yang dibutuhkan hanya menikmati jeda agar kuat lagi untuk mengalahkan banyak rimba. Begitupun saat dua orang yang ditimpa masalah, yang dibutuhkan hanyalah duduk berdua, menenangkan kepala, saling mendengarkan dan bergantian berbicara, redakan ego. Yakini satu hal, kita sedang mencari titik terang, bukan mengemukakan emosi untuk melakukan perang. Jika memang belum waktunya untuk saling bicara, mari kita menikmati jeda. Lakukanlah hal yang membuat kita kembali jatuh cinta. Barangkali saling jauh sejenak bisa kembali menumbuhkan rindu. Renungkan lagi bagaimana kerasnya kita saling memperjuangkan dulu. Kita selalu berkesempatan menentukan akhir kisah ini menjadi hujan, senja, ataupun kenangan. Berilah jarak dan jeda jika memang semua itu bisa mengembalikan perasaan yang dulu kita puja. Sebab aku masih ingin denganmu saja. Aku tahu kepalamu bisa jadi lebih batu dari egoku, tetapi kamu harus paham, bukan itu yang menjadikan kita saling mengerti. Tenangkanlah segala resah, tidak usah memaksakan bicara seketika jika kesal rasanya. Pelan-pelan saja. Ingatlah bahwa ada bahagia yang harus kita jaga. Sebab setelah kelelahan panjang ini, kita akan kembali saling mengerti bahwa kita memang diciptakan untuk bersama, bukan berpisah ujungnya. Boy Chandra, 20/03/2015. Sebab orang lain, bukan kita. Itulah mengapa tak perlu membandingkannya. Dua orang yang menjalani hubungan punya cara yang berbeda dengan dua orang lainnya. Jadi memang tidak bisa dibanding-bandingkan, apalagi menginginkan cara yang sama, karena bisa jadi kesibukan dan pekerjaan yang dijalani memang berbeda jauh. Semisalkan kamu tidak bisa menyamakan orang yang kerjanya Senin sampai Sabtu dengan jam kerja pagi sampai sore, sedangkan yang lainnya bekerja Senin sampai Jumat dengan jam kerja siang sampai larut malam. Pasti pola kegiatan yang dilakukan akan berbeda, tentu akan membuat berbeda pola interaksi juga. Dalam hal berkomunikasi pun begitu. Ada orang yang memang membutuhkan komunikasi setiap beberapa jam sekali. Ada pula yang harus dikabari pada jam-jam tertentu. Bahkan ada yang tidak masalah jika tidak mendapat kabar dalam satu hari. Di sisi lain,
Ada yang bisa ngambek kalau tidak dikabari dalam sehari. Perihal ini hanyalah perihal bagaimana kesepakatan dan cara menjalani saja. Semisal kita yang memang hanya bisa berkomunikasi menjelang istirahat melalui telepon. Sebab kamu bekerja hingga larut malam, aku juga sibuk dengan rutinitasku sepanjang hari. Ya, begitulah yang memang harus kita jalani. Kita tidak harus memaksakan seperti orang lain yang berkomunikasi setiap jam misalnya, sebab pola kegiatan mereka memang bisa seperti itu. Beberapa orang mengira memberitahu pasangan saat dia sedang di mana dan pergi untuk apa, bentuk laporan yang berlebihan. Sebagian lagi malah merasa itu hal yang wajar saja, malah mereka menikmati melakukan hal demikian. Memang tidak ada yang bisa dipaksakan. Setiap orang punya zona nyamannya masing-masing dalam menjalani hubungan. Seperti yang lain harus bertemu tiap hari, atau mungkin sekali seminggu, atau sebulan sekali. Sedangkan kita menentukan jadwal seperti itu, namun kita memang harus memastikan komunikasi lancar dan memang akan bertemu saat sedang punya waktu untuk berjalan. Jangan memaksakan diri untuk menjalani hal yang memang tidak membuat kita nyaman. Ujung-ujungnya hanya akan bikin galau sendiri. Apalagi tidak mampu mengomunikasikan dengan baik. Efeknya adalah salah paham dan saling tidak enak hati. Hal yang perlu dipahami juga adalah apa yang cocok pada orang lain belum tentu cocok untuk kita. Begitu juga sebaliknya. Jalanilah apa yang memang membuat kita nyaman. Tidak perlu iri melihat orang lain dengan cara mereka, sebab cinta punya caranya sendiri untuk membuat bahagia. Bukankah kebahagiaan sejatinya hanyalah tentang bagaimana kita menciptakan dan menikmatinya? Boy Chandra, 17/03/2015. Mengetahui kabar dan memastikan kamu baik-baik saja adalah salah satu cara yang membuatku tetap bahagia. Perasaan yang memilih tetap ada. Mungkin ini tidak penting bagimu, bagian yang mungkin membuatmu bosan, sebab perasaanmu tak sama dengan apa yang aku rasakan. Percakapan-percakapan yang tak jelas itu mungkin hal yang tidak terlalu berarti bagimu. Juga chat dan pesan singkat yang lebih sering kamu balas dengan 1-2 kata saja, dan kadang kamu begitu menyebalkan hanya membalas dengan 1 huruf Y. Namun semua itu menjadi penting bagiku. Aku hanya ingin tahu bahwa kamu masih ada. Mengetahui kabarmu dan memastikan kamu baik-baik saja adalah salah satu cara membuatku tetap bahagia. Ini bukan perkara tetap bersamamu, bukan juga perihal memilikimu. Lebih dari itu, ini tentang perasaan yang masih sama, perasaan yang hanya kepadamu saja, hal yang tidak bisa kurasakan kepada yang lain. Tentang hati yang hanya ingin menaruh segala tentangmu di sana, tentang ingatan yang tak pernah bersedia melepaskanmu terlalu lama. Kamu bisa mengelak, juga bisa menolak sesukamu. Tidak ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan. Kamu bisa memilih dan melakukan apapun yang kamu mau. Tidak ada yang bisa memaksakan memang. Aku juga tidak ingin memaksakan apa-apa. Bahkan jika kamu menjauh sekalipun, aku tidak bisa menahanmu. Aku juga tidak akan memohon agar kamu tetap tinggal di sini. Namun, perasaan yang tumbuh dan terus bertambah bukan hal yang bisa ku berbuat semauku. Perasaan itu tetap saja ada, meski berkali-kali aku pun mencoba mengusirnya. Barangkali itulah salah satu sebab kenapa ada orang yang bertahan bertahun-tahun. Kenapa ada orang yang betah meski tak lagi dibutuhkan. Kenapa ada orang bersikeras meski hatinya berkali-kali dihancurkan. Kenapa ada orang yang tetap ingin menetap meski tak lagi ditatap. Sebab terkadang cinta lebih kuat dari apapun. Ia bertahan tak pernah mau pergi. Meski tak juga memiliki, ia tetap ingin menjadi ada, bahkan pada seseorang yang menganggapnya tiada. Boy Chandra, 18/01/2015.